Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahmud Hatib. Ya, kita langsung aja ya ke materi. Tapi sebelum itu jangan lupa nih buat teman-teman semuanya terus bersyukur ya kepada Allah yang punya banyak keinginan, banyak hajat, yang ingin hutangnya lunas, tuliskan sambil nonton video ini, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan saja. Insya Allah ketika video ini ditonton banyak orang dan diaminkan, itu termasuk salah satu jalan untuk mempercepat terkabulnya doa. Jadi terus tuliskan saja ya. Nah baik teman-teman semuanya, lagi-lagi hari ini kita bahas masalah hutang. Di akhir-akhir ini saya sering merenung tentang teman-teman yang WA ke saya, curhat ke saya, bertanya masalah hutang ya. Akhirnya saya ingat kembali dulu ketika saya itu ya berjuang untuk menyelesaikan hutang. Dulu itu begini teman-teman semuanya, saya cerita sebelum nanti saya kasih intinya bagaimana cara terapi pasrah supaya hutang kita itu lunas, supaya kita yakin sama Allah, supaya pertolongan Allah itu terbuka, supaya keajaiban itu terbuka. Ini sangat penting teman-teman semuanya, karena banyak orang yang bilangnya itu mudah, mengucapkannya itu mudah. Udah pasrah aja, udah sabar aja, udah yakin aja, pasti nanti ditolong Allah. Kata-kata itu pasti sering kali Anda dengar. Bahkan saya sendiri sering sekali menyampaikan di video saya itu, bahkan di di kelas online yang saya katakan, sabar, pasrah, ikhlas, ridha itu mudah diucapkan. Tapi pengaplikasiannya ini benar-benar berat teman-teman. Dulu saya juga begitu. Setiap saya ada teman yang mengasih masukan, bahkan guru saya gitu ya, saya kan banyak belajar ya ke guru-guru gitu ya, mereka tuh bilang selalu kuncinya itu yakin, sabar, pasrah aja ke Allah, yakin pasti Allah tolong. Itu dulu ketika saya mendengar kalimat itu tuh rasanya bener-bener bener-bener gak enak gitu saya dengar. Bagi mereka tuh gampang banget gitu mengatakan sabar, pasrah, tapi saya sendiri yang merasakan, mengalaminya itu benar-benar kata-kata itu hal yang gimana gitu sih. Tapi akhirnya gini teman-teman semuanya, setelah saya melalui proses yang panjang ya, saya riyadhah, saya belajar banyak guru, saya introspeksi diri, ternyata benar kekuatan itu sebenarnya bagaimana kita bisa meletakkan rasa pasrah dan yakin itu kepada Allah. Selain sabar ya, sabar ini kan kategorinya juga luas. Saya merenungnya begitu. Oh iya ya, akhirnya yang saya pikir yang ada dalam hati dan pikiran saya, oh iya ya, dulu saya ketika berjuang menyelesaikan hutang itu ternyata yang titik yang paling penting itu adalah bagaimana memasrahkan urusan itu kepada Allah. Makanya dulu saya ketika berada di fase-fase yang benar-benar gak enak, saat diancam, saat dikucilkan, saya tuh belajarnya tuh begini, ya sudahlah ya Allah, gak apa-apa, harus gimana lagi, sudah berusaha, sudah ikhtiar, toh juga hidup ini milikmu, toh juga kehidupan ini engkau yang kendalikan, aku lemah ya Allah. Akhirnya saya pasrah. Dulu tuh saya melatihnya seperti itu, belajar memasrah, meskipun diri kita tuh merintih ya, nggak enak, takut gitu, tapi mau gimana lagi, kita mau paksakan gimana pun nggak bisa, karena memang dunia ini bukan milik kita. Semuanya itu nggak bisa sesuai dengan keinginan kita, karena saya juga mengalami itu. Nah kalau Anda saat ini juga mengalami ketakutan, kebingungan, cemas, harus bagaimana, saya juga mengalami itu. Tapi saya untuk bisa keluar dari itu semua, memang intinya itu adalah pasrah, sabar, ikhlas, ridha itu tadi. Meskipun nggak mudah, tapi nggak ada cara lain. Nah nanti terapinya, cara yang saya lakukan, saya akan berikan ke teman-teman semuanya di akhir video. Ini saya terangkan, jelaskan dulu bahwa dulu itu saya begitu. Makanya sampai saat itu akhirnya saya terlatih, terbiasa. Ketika saya sudah nggak mampu memikirkan sesuatu yang saya nggak sanggup memikirkannya, saya nggak mau paksain itu, saya nggak mau teruskan. Misalnya ada masalah, bukan hanya masalah utang aja, masalah apapun. Ketika saya sudah nggak mampu memikirkan, apalagi yang muncul itu gini ya, mungkin saya nggak mau menyalahkan siapapun, menyalahkan keadaan ataukah menyalahkan orang, enggak. Saya cepat segera balikkan ke Allah. Ya Allah, semuanya karena izin dari Allah. Ketika masalah itu datang, saya berusaha untuk ikhtiar, cari solusinya. Insya Allah ketika saya bisa untuk memikirkan itu, cari solusi, ya udah saya lakukan. Tapi kalau enggak, saya nggak mau paksakan. Saya nggak mau paksakan itu. Kenapa? Karena nggak mampu.
Saya meyakini bahwa kita ini terbatas, teman-teman semua. Nah, kalau saat ini Anda itu kebingungan, ketakutan, kembalilah pada Allah, balikkan semuanya pada Allah. Cara yang saya lakukan itu adalah saya dulu sering terapi diri ya. Terapi diri itu sebelum tidur tuh saya selalu bilang ya ke Allah, berdoa ke Allah sebelum tidur tuh, ya Allah, hamba hari ini sedang banyak masalah, banyak utang, hamba lemah, hamba nggak mampu ya Allah. Hamba sudah ikhtiar, hamba sudah lakukan semuanya, tapi engkau juga belum kasih pertolongan, engkau juga belum kasih petunjuknya. Tapi hamba menyadari ya Allah, dan hamba yakin insya Allah pasti hamba berubah, insya Allah hidup hamba pasti berubah, insya Allah semuanya pasti selesai, insya Allah semuanya pasti lunas. Saya dulu terapinya begitu, dan terapi yang saya lakukan itu adalah saya selesai sholat itu saya pegang dada kiri saya, kemudian saya katakan dalam hati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya aku milikmu dan akan kembali kepadamu. Saya sebenarnya kok nyampaikan itu nggak tahan ya. Kenapa? Karena rasa pasrah yang kita hadirkan dalam diri kita itu benar-benar, saya itu merasa nyaman, tenang, meskipun keterpurukan, solusi belum saya temukan itu, tapi ketenangan itu dihadirkan sama Allah. Makanya ketika saya itu menghadapin satu persatu ya orang-orang yang bermasalah itu dengan saya gitu ya, artinya yang bermasalah dengan mereka, saya punya hutangnya ini, saya sudah pasrah, saya sudah ridho aja. Yang penting satu yang saya lakukan adalah saya tetap bekerja, saya tetap ikhtiar langit, berusaha semampu saya yang bisa saya lakukan, dan bahkan itu saya paksa. Saya benar-benar untuk bertobat sama Allah, perbaikin ibadah, segala macamnya itu diperbaikin, ibadah, sholat wajibnya, istighfarnya, tahajudnya, duhanya itu saya kerjakan. Hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan, selebihnya itu saya pasrahkan ke Allah. Ketika besok hari mau menghadapi penagih hutang gitu misalnya, saya menyadari dan tahu nggak punya uang untuk bayar, saya melatih diri saya dan jiwa saya itu untuk datang ke Allah dulu, malam hari sholat hajat gitu ya, berduaan gitu sama Allah, curhat gitu sama Allah sampai nangis gitu ya. Karena memang nggak ada tempat lain kita meminta mohon pertolongan itu kecuali ke Allah. Kita minta tolong ke teman itu pasti dijauhin, saudara apalagi, mau pinjam ke sana sini nggak ada, ingin rasanya pokoknya benar-benar nggak enak lah. Akhirnya yang saya lakukan itu adalah ya udah saya ke Allah, berdua ke Allah, sholat tahajud gitu malam hari, saya cerita ya, saya dalam hati itu menumpahkan segala yang saya rasakan saat itu. Ya Allah begini, ya Allah gimana ini, ya Allah pokoknya benar-benar merasa gak enak tapi nikmat gitu. Gimana sih gak enak itu, karena mungkin besok harus menghadapin orang ngadapin penagih. Enaknya itu saat kita berdua sama Allah tuh rasanya itu benar-benar gak mau malam hari itu gak mau berakhir gitu. Maunya udah deh malam hari aja berdua gitu sama Allah gitu. Cerita ke Allah, ya Allah pokoknya bukan hanya doa minta utang lunas, tapi benar-benar itu saya jadikan malam hari itu curhat ke Allah. Ya Allah hamba begini, ya Allah hamba begini, ya Allah tolong gimana caranya. Pokoknya curhat ya, apa yang saya rasakan tuh saya tumpahkan semua ke Allah. Pokoknya di itu sudah menyiapkan mental bahwa besok itu akan menghadapi orang-orang yang menagih hutang, ada yang galak dan segala macamnya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman semuanya? Ternyata disitulah banyak keajaiban yang saya rasakan dibanding saya dulu ngotot ya, bahasa saya tuh ngotot beribadah, ngotot beribadah, tapi fokus saya pada keajaiban. Apalagi dulu saat itu saya tuh fokusnya tuh ingin lunas hutang, itu ingin bisnis A sini, bisnis A, B, C, D, tambahan modal segala macam, itu nol besar saya dapatkan. Keajaiban itu nggak pernah saya temukan. Keajaiban itu mulai saya dapatkan ketika saya mulai belajar melatih pasrah, sabar, yakin. Saya nggak fokus lagi pada amalan. Amalan itu tetap saya kerjakan. Artinya nggak fokus pada amalan itu begini. Saya nggak mau terlalu banyak amalan. Ya bukan nggak boleh, saya sendiri yang nggak mau terlalu fokus banyak amalan. Biarlah amalan beberapa saja.
Yang penting saya istiqomah, saya melatih hati saya untuk lebih kuat, lebih yakin, lebih pasrah, lebih ikhlas sama Allah. Meskipun berat, nggak ada cara lain. Makanya gitu saya melatih, gitu saya belajar rasa pasrah, ikhlas, ridho itu, ternyata di sanalah Allah bukakan jalan banyak sekali. Pertolongan-pertolongan Allah itu yang datang ke hidup saya itu, yang saya itu nggak sama sekali nggak pernah terpikir. Berbeda dulu saya merasa ya mungkin nanti dari sini, kayaknya begini, ternyata enggak, teman-teman semua. Yang saya rasakan tuh begitulah. Begitu saya belajar pasrah, pertolongan Allah datang. Ada saja yang menolong, dari teman, dari saudara, bahkan cara-cara yang nggak terduga itu saya dapatkan, teman-teman. Nah, terletak kekuatan itu adalah pasrah, yakin, ikhlas. Kalau kita sudah melakukan semuanya, sudah ikhtiar semampu kita, selebihnya pasrahkan ke Allah. Pasrah itu bukan berarti kita diam diri, tapi tetap bergerak, tetap melakukan aktivitas, hasilnya serahkan sama Allah. Caranya itu tadi, sebelum tidur tuh saya selalu merenung gitu, kemudian saya meditasi, selesai sesuatu saya pegang dada kiri, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai beberapa kali gitu. Kemudian saya, ya Allah, hamba pasrahkan semuanya padamu ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas ya Allah, karena semua ini karena salah dan kesalahan. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Ini panjang kalau saya baca, tapi intinya pakailah cara meditasi itu, pakailah terapi itu untuk mengobatin batin Anda, untuk menguatkan hati Anda, pikiran Anda, jiwa Anda. Insya Allah ketika kita konekkan ke Allah, Allah akan berikan kekuatan, berikan ketenangan. Walaupun saat itu solusi belum kita temukan, petunjuk belum kita temukan, tapi percaya nih, pasti Allah kasih kekuatan. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.